Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wiro Sasongko Channel. Salam sejahtera untuk kalian semua dan salam sehat untuk fitness mania dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas faktor terpenting dalam proses pembentukan massa otot. Oke, dalam pembentukan massa otot sendiri dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, pola dari latihan kita atau workout kita. Dan yang kedua, pola dari nutrisi dalam artian nutrisi makanan. Dan yang ketiga, istirahat. Oke, apa 3 itu semua nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, seperti biasa kita intro dulu. Fitness bukan hanya sekedar untuk menaikkan massa otot, tapi fitness adalah sarana untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap optimal. Ingat, penyakit tidak akan menunggu kita siap terlebih dahulu untuk dirinya datang. Oke ya teman-teman, untuk daripada faktor-faktor itu tadi, untuk yang pertama dari pola latihan. Pola latihan yang seperti apa? Pola latihan yang seperti ini. Pola latihan yang baik ataupun pola latihan yang efisien itu disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Dalam artian seperti ini. Misalkan kita baru fitness pemula ataupun baru mulai angkat beban. Ibaratnya jangan disamakan sama yang sudah 1 bulan ataupun yang 1 tahun latihan seperti itu. Lakukan dengan dari beban terkecil dulu sampai batas maks yang kita bisa. Misalkan katakanlah titik terendahnya kita baru kuat 1 kilo, itu nanti akan untuk set terakhirnya ditambah 2 kilo dengan dibantu trainernya ataupun partner kita di saat kita workout seperti itu. Dengan di situ kita fungsikan untuk melatih otot kita agar lebih kena ataupun lebih fokus ya teman-teman. Jadi nggak kecenderungan misalkan kita ngangkat hari ini 1 kilo, wah gua lagi baru kuatnya 1 kilo doang nih gitu kan. Itu jangan terlalu dibiasakan juga, nggak baik juga gitu. Misalkan 1 kilo otot kita ini juga susah gitu untuk berkembangnya. Jadi yang lebih baik untuk set terakhirnya kalau bisa ditambahin ataupun batas titik max yang kita nggak kuat gitu, ataupun gimana sih ya, kita tuh sebenarnya kuat cuma nggak begitu gitu. Jadi kita masih butuh bantuan dari partner kita seperti itu. Jadi difungsikan untuk memompa si otot kita ini untuk bekerja lebih ekstrim lagi seperti itu. Itu dari segi workout, dari segi latihan. Dan untuk yang gak kalah pentingnya ya teman-teman, misalkan kita lagi workout ataupun kita sedang latihan, itu tolong diperhatikan daripada pola gerakannya gitu, untuk mengurangi resiko cedera. Oke, kalau belum tahu resiko ataupun faktor-faktor yang menyebabkan cedera, udah saya bahas di video kemarin, silahkan kalian tonton. Dan kita masuk untuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini faktor nutrisi. Nutrisi dalam artian makanan ya teman-teman. Untuk makanan sendiri, untuk proses pembentukan otot itu yang paling terpenting yaitu peran daripada protein. Peran daripada si protein. Loh mas, misalkan hanya protein doang apa si karbohidrat nggak penting? Oh, itu juga sangat penting. Karena kenapa? Karbohidrat itu juga pada untuk tenaga kita seperti itu. Cuma kalau untuk pembentukan otot ya, maaf teman-teman ya, saya ulangi, untuk proses pembentukan otot itu yang faktor terpenting adalah protein. Karena protein dia yang akan mendiscovery otot kita setelah kita melakukan workout seperti itu. Jadi kalau bisa misalkan kita sehabis latihan itu usahakan asupan protein kita itu tercukupi ya teman-teman. Gimana mas caranya kita tahu
ibaratnya kita udah mencukupi protein kita apa belum, seperti itu. Protein bisa kita takar sendiri gitu. Tentu kalian juga bisa lah searching sendiri kandungan putih telur itu ada berapa gram, ada berapa kandungan proteinnya, bisa kalian cari tahu sendiri. Dan untuk takaran pada tubuh kita, terkhususnya untuk proses pembentukan otot itu dibutuhkan 2 gram di setiap kilogram berat badan kita. Jadi seperti ini. Misalkan berat badan saya aja lah ya yang saya jadikan contoh. Berat badan saya adalah 70 kilogram. Jadi 2 kali dari 1 kilo itu adalah 2 gram protein. Jadi ya protein yang saya butuhkan untuk setiap harinya itu 140 gram untuk setiap harinya. Itu baru terpenuhi. Misalkan kurang daripada itu, ya pasti belum terpenuhi ya teman-teman ya. Seperti itu. Adapun protein itu sendiri bisa kita dapatkan dari seperti dada ayam ataupun putih telur, itu dari hewaninya, daging sapi ataupun susu sapi itu sendiri. Dan untuk dari nabatinya mungkin bisa kedelai, kacang-kacangan, atau ya mungkin susu kedelai ya teman-teman, yang lebih enak dan lebih mudah juga untuk kita jumpai di mana aja. Cuma kalau bisa gulanya jangan terlalu banyak juga. Dan untuk yang terakhir itu mungkin ini tempe teman-teman. Tempe itu juga banyak ini kandungan proteinnya. Oke ya, untuk mungkin kalau untuk nutrisi udah jelas ya teman-teman ya. Pokoknya yang kita up adalah proteinnya, seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu adalah pola istirahat kita. Pola istirahat yang efisien pada tubuh kita itu gimana mas gitu. Sekarang seperti ini. Kalau kita sedang progres ataupun kita sedang mempersiapkan untuk pembentukan otot kita, itu paling nggak untuk proses discovery diperlukan 7-8 jam kita istirahat. Sedangkan fungsi istirahat itu seperti apa gitu? Iya kan? Seperti ini. Misalkan kita di saat tadi yang pertama kita workout, otot kita itu dibikin stres. Ketika kita latihan itu otot kita itu dibikin stres ataupun dibikin pecah lah. Pemecahan otot itu di saat kita workout, di saat kita latihan, seperti itu. Dan ketika kita memakan makanan yang mengandung nutrisi yang baik, dalam artian protein yang tinggi, dia akan didiscovery di saat kita istirahat ini. Dan di situ diperlukan 7-8 jam tidur ataupun jadwal istirahat, dan itu wajib ya teman-teman. Sekarang nggak bisa dibayangin aja ya lah seperti ini. Misalkan nih, ini misalkan aja, misalkan kita udah latihan gitu, kita udah latihan beban, udah capek-capek gitu, udah capek bener, nutrisi kita bela-belain kita cukupin ataupun protein kita udah cukupi, cuma dalam istirahat ini kita kurang disiplin ataupun kita istirahat cuma 4 jam katakanlah seperti itu, ataupun cuma 3 jam, aduh itu sangat sayang sekali ya teman-teman ya. Kita udah latihan capek, nutrisi udah kita cukupi, cuma dalam faktor istirahatnya nggak terlalu kita perhatikan, seperti itu juga nggak bagus juga ya, seperti itu. Jadi kalau bisa untuk istirahat itu 7-8 jam ya, usahakan lah. Misalkan kita sedang kerja ataupun kita terbentur jadwal kerja, ya itu kan kita masih bisa mencarilah celah di dalam waktu ketika kita sudah pulang kerja, ataupun kebiasaan nongkrong ataupun ngopi itu sedikit dikurangi ya teman-teman, untuk progresif agar otot kita lebih baik lagi, seperti itu. Saya rasa udah jelas semua ya teman-teman ya. Misalkan belum jelas ataupun ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.